Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini saya menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Salam sehat selalu bagi para pemirsa live streaming dimanapun saudara berada. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara, memberkati tubuh, jiwa, roh kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi saat ini. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah. Mari kita bersama-sama nikmati hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan memulai ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini Engkau telah kembali memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hadir-Mu dalam ibadah penyembahan. Berkati kami, urapi kami, jamalah kehidupan kami. Sebab kami rindu untuk menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalanku, rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamalanku, rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus,
bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Mari kita sembah Dia. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, bagimu Tuhan kami menyembah, Engkau kudus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya, kami menyembah Engkau kudus. Oh, kami mau menyembah, kami mau memuliakan namamu. Haleluya. Ketika kita datang menghampiri Dia, saat kita datang untuk menyembah Dia, Roh Kudus akan menopang kehidupan saya dan saudara untuk menyembah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Roh Kudus rindu berdiam di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati kita. Ketika Allah melawat hidup saya dan saudara, kita buka hati kita untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Supaya saya dan saudara diberikan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, untuk menghadapi situasi dan keadaan yang tidak kita ketahui sampai kapan ini terjadi. Inilah kerinduan kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan, kami menyembah. Kami menghampiri tata kudus-Mu, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari jemaat, kita buka hati kita. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang membawa kita untuk senantiasa rindu untuk menyembah Dia. Haleluya. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah,
urapi kami, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Sekali lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Kami mengundang Engkau mengalir di tempat ini, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah kami Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, ini doa kami, urapilah, urapilah, urapi kami.
kami Tuhan, urapilah kehidupan kami. Oh, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan urapilah dengan sungguh-sungguh. Urapilah, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Inilah permohonan kami Tuhan. Engkau mengurapi kami. Sepenuh kehidupan kami Engkau kuasai Tuhan. Sebab jikalau kehidupan kami tidak Engkau kuasai, tidak Engkau urapi, maka kehidupan kami menjadi kehidupan yang liar, kehidupan yang semau sendiri, tidak menurut kehendak Tuhan. Pada sore hari ini kami merindu Engkau memenuhi kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami mengendalikan diri kami dengan urapan yang penuh itu Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali bersyukur. Kami memperoleh kesempatan yang indah, sebab kami mendapat kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengoreksi kehidupan ini. Sebab banyak hal yang perlu dibenahi dalam hidup ini. Tuhan, kesempatan yang begitu baik kami akan manfaatkan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang membimbing kehidupan kami hari ini, hari esok, dan seterusnya akan bersama-sama kehendak Tuhan
Kemanapun kami berada, di sana Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka mata hati kami untuk dapat kami melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kami mentaati dalam kehidupan ini. Sebab itulah yang menjadi pengharapan hidup kami. Masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kepujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dikau, Allah kami, Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, hamba Tuhan dimanapun berada. Ya, kita dalam keadaan baik-baik semuanya oleh sebab kasih kemurahan Tuhan. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan melalui ibadah. Semuanya karena Tuhan itu peduli atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan senantiasa menyertai, membimbing kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus yang dipenuhkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seluruh Bapak Ibu yang mendengarkan ini pun mendapat kesempatan. Pada sore hari ini kita merindukan apa yang kita perbuat untuk hari-hari yang semakin sulit karena berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini. Hari-hari ini ya kita tahu bahwa kita harus berjaga karena ada pandemi. Kita harus menjaga dengan bijak. Sebab kalau tidak demikian, kalau kita menghadapi masalah sakit, penyakit oleh sebab kita tidak taat, ya sudah diberitahu, sudah diberi nasihat, diberi pengertian, kemudian tidak mentaati itu, kemudian kita mengalami satu hal yang menyedihkan dalam diri kita, bukankah itu suatu kerugian bagi kita? Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup ini kita tidak mau mengalami kerugian-kerugian dalam langkah perjalanan hidup ini. Tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya, dalam hidup ini. Ini pasti. Tetapi bukan berarti jalan mulus ini tidak ada sandungan, tidak ada hal-hal yang membuat kita sedikit cemas. Tentu ada hal-hal itu, tapi semuanya itu menjadi suatu pelajaran dalam perjalanan hidup kita supaya kita tidak terjatuh, terutama terjatuh dalam pelanggaran berat terhadap kebenaran. Ya, pada hakikatnya kita semua ini adalah seorang pemimpin yang ada di dalam rumah tangga. Ya, sebagai pimpinan dalam rumah tangga, mimpin anak-anak. Seorang ibu mengasuh anak-anak, memimpin anak-anaknya. Seorang bapak menjadi pimpinan dalam keluarga. Semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab. Tentu kalau kita sebagai pimpinan dalam hal ini, maka kita juga memerlukan satu kebijakan, kebijaksanaan firman yang benar, yang memimpin, yang menyatakan sesuatu yang akan datang, ya, memberi wanti-wanti dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu sebabnya seringkali seorang pemimpin makin banyak yang dipimpin,
maka makin harus membutuhkan suatu kebijaksanaan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Seringkali seorang ayah atau seorang ibu mengatakan, aduh, aku ini serba salah, berbuat ini salah, berbuat begitu salah. Bahkan hari-hari ini sering juga timbul suatu pemikiran, gimana ini? Kita serba salah bertindak karena masa-masa yang sulit ini. Perkataan ini ataupun pemikiran seperti ini sering tercetus, walaupun hanya sekedar menggumam, menyatakan dengan hati dalam hati, tapi sebenarnya seringkali timbul perasaan semacam ini ketika menghadapi permasalahan. Seorang tua menghadapi anak yang masih kecil, tidak masalah, dipantau perkembangannya. Setelah remaja dipantau baik-baik, setelah pemuda masih baik, tetapi setelah menginjak dewasa, aduh ada masalah. Nah, seringkali seperti itu. Mau diputuskan, mau bagaimana, salah, ya serba salah. Nah, istilah serba salah ini mari kita renungkan. Ini seringkali kita menghadapi ini. Berbuat itu salah, berbuat begini salah. Nah, apakah itu tidak terjadi di dalam sejarah Alkitab? Seorang pemimpin kemudian dihadapkan permasalahan, kemudian berpikir, wah, ini kalau bertindak ini saya salah, kalau bertindak ini salah. Karena ada rakyat yang dipimpin menghendaki berbagai macam keinginan. Nah, seorang pemimpin akan menghadapi permasalahan seperti ini. Nah, ini macam situasi seperti ini tidak akan bisa diselesaikan dengan pola berpikir seseorang tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa pimpinan Roh Tuhan. Sebab kalau itu terjadi, seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak berakhir terus-menerus dan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan satu peristiwa kejadian di dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah menghadapi dilema seperti itu? Kalau berbuat, ini bermasalah. Kalau tidak berbuat, ini juga bermasalah. Hal yang seperti ini kita putuskan dalam doa. Mari kita membaca di dalam Kolose, suratan Kolose, pasal 3, di sana dijelaskan tentang manusia baru. Nah, kalau manusia baru tentu ada satu pembaharuan. Dari yang lama menjadi kehidupan baru. Nah, ini bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena firman yang bekerja di dalam hidupnya. Oleh sebab Roh Kudus yang memberi terang dalam hidupnya. Maka ini membuat kehidupan ini menjadi baru. Menjadi baru. Kolose pasal 3 kita membaca mulai ayat 14. Ayat 1 dan seterusnya kita bisa membaca, tapi kita meloncat ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan
Sehingga, saya ulangi, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini bentuk manusia baru. Ada pengajaran, ya, perkataan Kristus, juga ada hikmat, juga ada nyanyian, puji-pujian. Itu tanda sukacita, tanda bersyukur kepada Tuhan. Ada mazmur di dalam hati. Nah, sekarang apa hubungannya dengan doa yang kita naikkan? Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam diri kita. Ini sangat penting karena di dalam Injil Yohanes pasal 15 di sana juga dikatakan, jikalau kita melekat, jikalau firman Allah di dalam diri kita, mintalah apa saja yang kamu butuhkan. Atau kita baca supaya kita lebih jelas, dikatakan demikian. Kita membaca Yohanes 15 yang ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang sebesar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini kehidupan yang melekat dalam kurban Kristus, melekat dengan firman Allah. Kita maju kita mundur ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu hal yang perlu kita renungkan, ini firman Allah. Apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerima. Tetapi kita perlu mengoreksi diri. Apakah kita sudah benar-benar mentaati firman Tuhan itu, ataukah kita masih mempunyai keinginan-keinginan dari daging, keinginan-keinginan manusiawi kita yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita berdoa sesuai dengan firman, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita, nah itu yang berkenan kepada Allah. Yang dikehendaki oleh Tuhan seperti itu. Apa saja yang kita minta, yang kita butuhkan, itu akan dipenuhi. Kalau itu untuk kedewasaan kehidupan rohani kita. Tetapi kalau untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan daging, kepentingan diri kita, ini tunggu dulu. Apakah kepentingan yang kita butuhkan untuk, anggaplah untuk kenyamanan hidup kita, itu berkenan apa enggak di hadapan Tuhan? Itulah sebabnya pentingnya kita dibimbing oleh firman dan roh Tuhan. Kita hidup dari terang. Ini pentingnya di situ. Sehingga doa kita bukan doa yang katakanlah sia-sia, tapi doa yang
menyukakan hati Tuhan. Karena dikatakan ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, menjadi murid-murid yang taat. Ini sasaran menjadi murid yang taat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan Tuhan dalam kehidupan ini sebagai murid, sebagai alat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini sangat kita butuhkan karena ini adalah bertujuan untuk memenuhi semua perintah-perintah Tuhan yang menjadi beban tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan talenta, tidak mendapatkan tanggung jawab dalam hidupnya sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu kita lihat ada suatu peristiwa yang menyedihkan pada masa lalu, pada masa zaman Musa. Apa itu yang terjadi? Kita membaca di dalam Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 kita membaca beberapa ayat karena kita sudah tahu peristiwa itu. Tapi kita perlu memahami apa yang penting untuk dilakukan sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai orang yang dipimpin. Ya, kita membaca Keluaran pasal 32, kita membaca ayat 1, 2, 3. Demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Kemudian ayat 4 demikian. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah kepada mereka, "Hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Nah, ini keputusan dari seorang pimpinan, Musa seorang pemimpin. Tetapi apa yang terjadi? Musa menghadapi dilema karena amukan rakyat Israel waktu itu. Walaupun Harun menghadapi dilema. Musa tidak turun, belum waktunya turun dari atas gunung, tetapi rakyat Israel menunggu-nunggu dan jenuh, hidupnya jenuh. Mungkin pada masa-masa seperti ini kita bisa mengalami demikian, kejenuhan. Ibadah tidak bisa ibadah dengan baik tatap muka. Di rumah saja melihat tayangan pemberitaan firman melalui streaming, ya,
rasa puasnya masih kurang. Nah, mungkin hal ini juga bisa menjadi satu kejenuhan. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Harun ini seorang pemimpin, bagaimana harus bertindak? Harun yang menghadapi rakyat yang begitu banyak, menghadapi dilema. Tetapi permasalahannya, mengapa Harun tidak mengajak mereka untuk bersujud, untuk mohon kepada Allah, mendapatkan satu pengertian, kebijakan untuk memimpin bangsa ini. Nah, ini suatu bahan pelajaran yang harus kita renungkan dalam menghadapi masalah yang serba sulit. Ini sulit. Ya, seorang diri dikeroyok oleh banyak orang untuk menuntut satu tindakan menurut keinginan mereka. Sulit. Saya tidak bisa membayangkan hal seperti semacam ini. Bisa saja dikeroyok, bisa saja dibenturi batu, dilempari batu, bisa. Tapi apakah Tuhan dalam hal ini membiarkan begitu saja? Sebenarnya tidak. Menunggu kesabaran mereka. Bagaimana kesabaran? Seperti kita baca di dalam Kolose tadi. Manusia baru itu perlu sabar, perlu pengajaran, perlu juga ketaatan. Di sini tidak terjadi seperti itu. Apa yang diperbuat mereka? Ayat 5 dari Keluaran pasal 32. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Bayangkan, hari raya bagi Tuhan, sementara yang ada di situ adalah patung anak lembu emas. Yang dikatakan, hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dimengerti oleh umat itu ditunjukkan secara nyata, fakta dalam bentuk anak lembu emas. Dikatakan inilah Allahmu. Bayangkan, ini mengerikan sekali, sangat mengerikan. Walaupun ketika itu tampaknya pada saat itu tidak bermasalah, tidak terjadi apa-apa. Mereka berjingkrak-jingkrak, menyanyi, bersorak-sorak, bersukacita di hadapan patung itu. Tetapi permasalahannya ketika Musa turun dari atas gunung, ketika hari-hari harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Nah, ini yang bermasalah dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari hal-hal ini. Jikalau kita menghadapi dalam perasaan yang jemu, dalam perasaan yang tidak suka hari-hari ini terjadi, sabar, kita tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Sabar, kita tetap berpegang teguh kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita bertindak, ya, tidak melakukan, nanti dikeroyok orang, melakukan, nanti salah seperti apa yang
dialami oleh Harun. Yang dialami oleh Harun ini. Nah, ini bermasalah. Nah, itu sebabnya mari kita berdoa untuk hal ini pada hari-hari ini. Supaya apa yang kita lakukan itu tepat. Baik di dalam hidup rumah tangga memimpin anak-anak, baik dalam hidup nikah, baik dalam memimpin sebagai seorang guru, memimpin murid-muridnya, murid sekolah minggu, murid remaja, murid kaum muda dan sebagainya. Apapun yang menjadi profesi kita dalam pelayanan, maka kita membutuhkan satu keputusan yang tepat di tengah-tengah persimpangan, dilema yang kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengerti. Ini yang perlu kita berdoa. Kita tidak bisa menyalahkan. Mengapa Harun berbuat seperti itu? Tidak bisa kita berbuat seperti itu. Kita tidak hidup pada zaman itu. Pada saat itu Alkitab belum tertulis seperti ini. Belum tertulis. Kalau kita sekarang menyalahkan mereka yang sudah mengalami peristiwa yang menyedihkan seperti itu, kemudian kita menganggap bahwa kita pada zaman sekarang ini, kita lebih bijak, kita lebih tahu, kita lebih mengerti, ini juga bermasalah saya kira. Karena apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, itu terbatas apa yang tertulis, apa yang kita ketahui. Tapi penyertaan Tuhan di dalam kuasa Roh itu bekerja di dalam kehidupan kita, dalam nurani kita. Itu lebih dari segala pengetahuan yang kita tahu, lebih dari pengalaman yang sudah kita alami, lebih dari segalanya. Nah, inilah yang kita butuhkan pada hari-hari ini. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang, menilai siapapun jikalau ada permasalahan. Permasalahan yang tampaknya tidak tepat dalam menangani. Tidak tepat penyelesaiannya, bukan demikian. Tapi kita konsentrasi penuh, melihat ke depan apa yang perlu untuk kita jangkau dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus. Mari kita baca di dalam Galatia sebagai ayat yang menutup kebaktian pada sore hari ini. Galatia, kemerdekaan orang Kristen itu sebagian dinyatakan di dalam surat Galatia ini. Ayat 13 dari pasal 5, Galatia 5, kita membaca ayat 13 mulai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, ini firman Tuhan. Kita dipanggil untuk merdeka dan kita sudah merdeka saat ini. Merdeka dari apa? Perhambaan akan dosa. Sejak kita percaya Yesus, menerima korban Yesus di atas salib, maka kita sudah dimerdekakan. Tetapi kemerdekaan yang ada pada kita
Itu dinasihatkan jangan dipergunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, kesempatan hidup dalam dosa. Mungkin kita berpikir, aku kan sudah tidak hidup dalam dosa, sudah tidak berbuat dosa lagi. Tapi ini dinasihatkan. Apa artinya? Bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa ini tetap kapanpun kita berada, dimanapun, kesempatan-kesempatan yang menimbulkan perbuatan dosa ini tetap ada di sekitar kita. Baik melalui pengajaran, baik melalui tipu daya iblis yang kita lihat dari tayangan-tayangan apa saja, maka itu bisa menimbulkan kesempatan untuk perbuatan dosa. Salah satu yang gampang saja, tontonan yang menimbulkan kesempatan untuk berbuat dosa, itu bisa saja melalui iklan. Iklan apa saja, bisa melalui iklan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya melipat gandakan keuntungan melalui media massa. Ikutlah ini nanti mendapatkan laba keuntungan 50%. Simpanlah uangmu, nanti akan mendapatkan laba sekian persen. 4 bulan bisa diambil lunas. Ya, tampaknya semudah itu. Tapi itu contoh, banyak hal lain yang kadang-kadang menimbulkan satu perbuatan dosa. Walaupun kita tidak ingin jatuh ke dalam dosa, tapi tipu muslihat ini perlu kita waspadai. Kadang-kadang menjebak, kadang-kadang menjerat, kadang-kadang memikat dan sebagainya. Mari untuk inilah kita berdoa. Amin. Kiranya apa yang kita baca, yang kita dengar pada sore hari ini menjadi berkat kita semua. Apa yang kita doakan dalam permohonan, karena doa itu ada perintah, tapi juga ada karena kebutuhan kita. Yang mana doa perintah itu? Doa perintah itu adalah doa untuk mendoakan orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan. Itu perintah doa yang saya baca. Jadi orang-orang ini perlu didoakan. Untuk memberitakan firman perlu didukung dalam doa. Nah, ini doa yang diperintahkan. Tapi ada doa yang menurut kerinduan hati kita. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan apa? Ini yang seringkali jadi masalah. Tetapi firman Tuhan sudah mengawali. Jadi kita tidak perlu untuk takut menyampaikan satu doa. Apapun yang kita doakan, asal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu nyanyian. Seratus 109, katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar.
Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan dan Dia ampuni. Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintamu. Dia sembuhkan. Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Yesus terbesar. Yesus termulia, Yesus penuh belas kasihan. Apa yang kita katakan, apa yang kita rindukan, yang dikehendaki oleh Dia, maka terpenuhilah kerinduan kita. Mari kita katakan bahwa Dia terbesar, Dia sembuhkan kita. Tidak ada kekuatan lain yang mampu membimbing hidup kita pada kebenaran yang sejati, kebenaran Allah, tanpa Yesus Kristus yang sudah menyatakan pribadinya kepada kita, yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia yang menanggung, yang menopang hidup kita. Katakan, Dia cintamu. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintamu. Dia cinta saya. Dia cintaku. Dia cintamu. Dia menyembuhkan. Dia mengampuni. Dia ampuni dan Dia memberi pertolongan. Dia beri pertolongan. Dia tidak berubah. Dia tak berubah. Mari kita berlutut, kita berdoa. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara rindukan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita sampaikan dari hati nurani kita kepada Dia yang sangat peduli apa yang kita perlukan. Mari kita bertelut.
Engkau tahu segala keperluan kami, Yesus. Engkau tahu segala keperluan sidang jemaat-Mu. Engkau tahu kebutuhan umat ketebusan-Mu pada akhir-akhir. Tolong Tuhan. Oh, Yesus. Terpujilah Engkau, Yesus. Yesus, kami bersyukur. Kami memuji Engkau, Tuhan. Engkau baik. Engkau banyak menolong kami. Engkau mengangkat kehidupan kami. Apa yang kami perlukan dalam hidup ini, Engkau telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Hati kami merasa sukacita karena Engkau. Hati kami merasa damai sejahtera karena Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang sudah menopang hidup ini, menanggung segala beban kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat menyadari tidak ada satupun seseorang yang mampu untuk memberikan perlindungan. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengangkat kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang dibenarkan, menjadi kehidupan yang dipermuliakan. Tetapi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, sudah menyelesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sidang jemaat Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terlewatkan. Semua sudah lengkap, penuh di dalam korban-Mu. Engkau memenuhi segala kekurangan, segala kelemahan. Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyelesaikan segala permasalahan kami. Yesus, kami patut mengagungkan, membesarkan, memuliakan Engkau di setiap saat dalam perjalanan hidup ini. Kami selayaknya menghormati Engkau dimanapun kami berada, baik di dalam duka ataupun di dalam suka duka, dalam sukacita, kami tetap berpaut kepadamu Tuhan. Oh Yesus,
Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu. Dia suka, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Sekali lagi kita nyanyikan, katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu. Dia Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah doa pada sore hari ini dalam doa. Bapa di surga, pada sore hari ini kami bersyukur Engkau telah menolong kami. Dari awal sampai akhir ibadah kami, Tuhan berkemurahan, berhadirat di tengah-tengah kami, memberikan sukacita di dalam hati kami, memberikan pengharapan baru akan hari-hari yang kami akan lewati. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kasih-Mu itu meliputi kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat Tuhan, baik yang muda sampai pada usia yang lanjut. Tuhan, pada saat ini juga kami mengucap syukur untuk perpanjangan umur dari saudari kami, Maria Widianti, yang pada hari ini 22 Februari Tuhan sudah menambah usia sehingga pada hari ini Tuhan curahkan sukacita surgawi, damai sejahtera Kristus memenuhi kehidupan dari saudari Maria Widianti. Tuhan, ini adalah hamba-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, berkati mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan juga memperoleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mohon kesabaran kita untuk mendengarkan 1-2 pengumuman. Yang pertama untuk kita perhatikan bersama, pengumuman dari tim misi untuk memperlengkapi kebutuhan anak-anak rumah misi di Peling akan buku bacaan. Kembali kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berbagi kasih dengan mereka melalui pengumpulan buku bacaan rohani dan buku pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1, buku dalam keadaan baik. Yang kedua, buku pelajaran untuk anak usia SD sampai dengan SMA dan dalam kondisi belum dicoret-coret atau belum diisi. Terima kasih untuk kesediaan dan kerjasamanya yang baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi sudah ditayangkan, akan diteguhkan dan diberkati Errol, Jonathan, Bernardus, dan Elika Novatiani Waroka pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan bertempat GPT Kristus Gembala Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya. Demikian usia sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita tutup ibadah kita, rangkaian ibadah kita dengan doa berkat yang akan dipanjatkan oleh Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo. Mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dalam doa. Kembali Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan, kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan di tengah-tengah sidang jemaat yang Kau kasihi ini. Malam hari ini, esok hari dan seterusnya kami merindukan, kami memohon Tuhan menyertai kami, memenuhi kami dengan damai sejahtera yang Tuhan sudah kerjakan di atas salib Golgota. Kami yang masih sekolah, kami yang bekerja, kami sebagai orang tua, semuanya kami sidang jemaat-Mu sangat merindukan. Setiap saat kami mendapatkan pengertian-pengertian melalui firman Tuhan yang setiap saat boleh kami dengar, terutama dari ibadah-ibadah yang sudah terlaksana seperti hari ini. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup, berjalan, melakukan segala sesuatu ada di dalam kuasa-Nya, kuasa Allah Tritunggal. Berkat Tuhan melimpah bagi sidang jemaat sekalian. Pulanglah bersama Dia hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Amin.